Sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel juga merupakan dasar dari pembentukan bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Sel merupakan komponen sederhana dari sistem organisasi kehidupan. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian yang kedua yaitu dari ilmuwan Jerman yang bernama Schwann dan Schleiden mengemukakan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Teori tentang sel memiliki 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu setiap makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Kemudian yang kedua, sel merupakan unit dasar struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu sel-sel yang lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi dari sel yang sudah ada. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah kakak sebutkan tadi, bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, kira-kira berapa ya jumlah sel yang ada di manusia? Berbicara tentang jumlah sel yang ada di dalam manusia, hal ini belum dikatakan secara pasti. Sampai hari ini atau sampai saat ini, para ilmuwan masih melakukan penelitian tentang hal tersebut. Namun dapat diperkirakan rata-rata jumlah sel yang ada pada manusia berkisar 30-40 triliun sel. Secara umum, sel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, berukuran 1-100 mikrometer. Yang kedua, dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Yang ketiga, tersusun atas komponen kimiawi seperti karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Yang keempat, sel eukariotik tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan materi genetik atau DNA dan RNA. Yang kelima, pada sel eukariotik, materi genetik tersebar di sitoplasma, sedangkan sel prokariotik, materi genetiknya terdapat di dalam inti sel. Yang keenam, memiliki ribosom. Yang ketujuh, memiliki sitoskeleton atau rangka sel. Yang kedelapan, sitoplasma sel eukariotik mengandung organel sel seperti mitokondria, retikulum endosplasma, badan Golgi, lisosom, plastida, vakuola, sentriol, dan badan mikro. Yang kesembilan, sel prokariotik memiliki mesosom sebagai pengganti mitokondria. Yang kesepuluh, dapat bereproduksi, yakni dengan melakukan pembelahan sel, baik secara mitosis maupun meiosis. Yang kesebelas, dapat mewariskan sifat ke sel baru hasil pembelahan, atau sebagai unit hereditas. Selain memiliki jumlah lebih dari satu, ternyata sel juga memiliki jenis-jenisnya. Jenis-jenis sel dapat dibagi berdasarkan 3 hal, yaitu materi genetik, membran inti, dan sitoplasma. Jika kita perhatikan, ukuran sel ini berkisar angka 1-100 mikrometer. Artinya apa? Artinya, sel ini tidak dapat dilihat hanya dengan mata telanjang. Kita membutuhkan alat bantu. Alat bantu ini dinamakan dengan mikroskop. Seiring berkembangnya pengetahuan tentang sel, hal ini seiring dengan perkembangan dari teknologi mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu penglihatan untuk melihat objek yang berukuran renik, sehingga objek tersebut akan berukuran lebih besar dan juga lebih jelas. Artinya, dengan mikroskop kita dapat melihat sel dengan lebih jelas. Bukan hanya itu saja, saat ini terdapat banyak sekali jenis mikroskop berdasarkan kebutuhannya. Mikroskop yang tersedia di laboratorium sekolah biasanya berupa mikroskop cahaya biasa.
Kemudian ada mikroskop jenis lain, yaitu bernama mikroskop stereo yang mempunyai dua okuler sehingga dapat diamati dengan dua mata. Selanjutnya ada mikroskop fase. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati struktur mineral. Selanjutnya ada mikroskop ultraviolet. Mikroskop ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet. Kemudian ada mikroskop elektron. Mikroskop ini menggunakan berkas elektron sebagai pembawa citra gambar. Dengan mikroskop ini, perbesaran yang diperoleh dapat mencapai 100.000 kali. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang sel yang ada pada makhluk hidup, mulai dari apa itu sel, prinsip-prinsipnya, jenisnya, hingga bagaimana cara kita melihat sel yang berukuran sangat kecil. Pengetahuan tentang sel ini harus terus berkembang untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat pada manusia. Salah satu inovasi yaitu berada pada bidang kesehatan. Contohnya yaitu tentang pengobatan yang menggunakan sel. Nah, berkat pengetahuan ini juga, maka pengobatan di bidang kesehatan dapat terus berkembang.